Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan makalah yang berjudul Kurikulum Filsafat Anak dan Masyarakat. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Gufron Abduwoh MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pengembangan Kurikulum. Kami, kelompok 3, beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Yenistio Pujiani. Yang kedua, Eka Sulistianingrum. Yang ketiga, Ida Kusmei. Yang keempat, Waryatun. Yang pertama, untuk latar belakang, pendidikan merupakan parameter dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, baik untuk tingkat lokal maupun global. Tingkat lokal, ia bermanfaat bagi pembangunan dan kehidupan bangsanya. Sedangkan tingkat global, ia memiliki daya saing yang tinggi dalam percaturan kehidupan dunia secara menyeluruh. Komponen pendidikan sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan adalah kurikulum. Kurikulum memiliki fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat penting dalam ketercapaian tujuan pendidikan. Pengembangan kurikulum perlu memperhatikan landasan-landasan yang mendasarinya, seperti landasan secara filosofis, sosiologis, psikologis, dan kehidupan global. Untuk rumusan masalah dalam makalah ini, yang pertama, bagaimana filsafat pengembangan kurikulum yang berbasis pada kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Kedua, bagaimana mengembangkan kurikulum berbasis pada kebutuhan peserta didik. Ketiga, bagaimana mengembangkan kurikulum berbasis pada kebutuhan masyarakat. Untuk tujuan yang pertama, mengetahui filsafat pengembangan kurikulum yang berbasis pada kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Yang kedua, untuk mengetahui pengembangan kurikulum yang berbasis pada kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, untuk mengetahui pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, pembahasan. Yang pertama tentang kurikulum dan filsafat. Untuk pengertian filsafat, ada beberapa para ahli yang mendefinisikan. Yang pertama yaitu Plato. Ia seorang filsuf Yunani terkenal, gurunya Aristoteles. Ia sendiri berguru kepada Sokrates. Ia mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada, ilmu yang berminat untuk mencapai kebenaran yang asli. Yang kedua, Al-Farabi, seorang filsuf Muslim, mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam maujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Jadi, filsafat ialah daya upaya manusia dengan akal budinya untuk memahami secara radikal dan integral serta sistematik mengenai ketuhanan, alam semesta, dan manusia. Selanjutnya untuk pengertian filsafat pendidikan. Menurut Mulia Harjo di dalam bukunya Filsafat Ilmu Pendidikan mengatakan bahwa filsafat pendidikan adalah pengetahuan yang menyelidiki substansi pelaksanaan pendidikan yang berkaitan dengan tujuan, latar belakang, cara, hasil, dan hakikat ilmu pendidikan yang berhubungan dengan analisis kritis terhadap struktur dan kegunaannya. Filsafat pendidikan, sebagaimana cabang filsafat lainnya, mencakup sekurang-kurangnya 3 cabang utama dari filsafat, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dapat dikatakan bahwa ontologi membicarakan tatanan dan struktur kenyataan dalam arti yang luas. Atas dasar pengertian dari ontologi tersebut,
maka pandangan ontologi dari pendidikan adalah manusia, makhluk mulia, potensi, interaksi budaya, dan lingkungan. Mengenai konsep kurikulum, kurikulum dapat dilihat dalam 3 dimensi, yaitu sebagai ilmu, sebagai sistem, dan sebagai rencana. Kurikulum sebagai ilmu, artinya dikaji teori, konsep, model-model, asumsi, dan prinsip-prinsip dasar tentang kurikulum. Kurikulum sebagai sistem, artinya bagaimana kedudukan kurikulum dalam hubungannya dengan sistem-sistem lain, seperti sistem manajemen, layanan siswa, dan lain-lain. Kurikulum sebagai rencana juga dapat meliputi semua jenis rencana, atau hanya berkenaan dengan satu bentuk rencana saja. Selanjutnya, kurikulum berbasis kebutuhan peserta didik. Pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan peserta didik tidak akan terlepas dari teori-teori psikologis yang melandasi penyusunannya, seperti teori belajar psikologi behavioristik, psikologi kognitif, dan teori belajar psikologi humanistik. Teori belajar psikologi behavioristik beranggapan bahwa tingkah laku manusia dikendalikan oleh ganjaran atau penguatan dari lingkungan. Tujuan utama para pendidik adalah membantu siswa untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantunya dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada pada diri mereka sendiri. Selanjutnya tentang kurikulum berbasis kebutuhan masyarakat. Pendidikan bagi suatu masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk mendidik orang-orang secara hidup berintegrasi antara anggota yang satu dengan yang lainnya. Hal ini berimplikasi bahwa kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan memiliki peran, fungsi, dan kedudukan yang sangat penting untuk mewujudkan kebudayaan yang berkualitas dalam masyarakat, seperti berkenaan dengan nilai-nilai, sikap, pengetahuan, kecakapan, dan kegiatan lainnya yang bersifat vital bagi masyarakat. Selanjutnya untuk kajian kritis, kami mengambil lokasi di SD Negeri 9 Purwoharjo. Kurikulum tingkat satuan pendidikan yang ada di SD Negeri 9 Purwoharjo pada siswa kelas 1 sampai kelas 6 sudah menggunakan kurikulum 2013. Namun, dari masyarakat belum ada dukungan maupun masukan untuk mengembangkan kurikulum yang dibutuhkan, baik dalam pembiayaan maupun dalam memberikan umpan balik terhadap sistem pendidikan ataupun kurikulum yang sedang berjalan. Usaha sekolah untuk menggerakkan masyarakat, baik orang tua, komite, masyarakat agar peduli di antaranya. Yang pertama, membuka jasa pelayanan pendidikan yang tersedia. Misalnya layanan konsultasi perkembangan belajar, supaya orang tua tidak hanya memasukkan anak ke sekolah dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah. Yang kedua, menerima kontribusi dana, bahan, tenaga dalam pembangunan fasilitas sekolah. Yang ketiga, pembahasan kebijakan sekolah bersama komite dan wakil wali murid. Yang terakhir untuk kesimpulan dan saran. Yang pertama kesimpulan. Pengembangan kurikulum di sekolah mempertimbangkan kebutuhan, kesanggupan, dan kesiapan atau masa peka anak atau peserta didik. Pengembangan kurikulum juga harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, karena sekolah tidak dapat dipisahkan dari masyarakatnya dan anak tidak boleh dicabut dari masyarakatnya. Untuk saran yang pertama, pendidik harus memahami kebutuhan anak sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya. Yang kedua, masyarakat sebagai asal dan tujuan pendidikan harus secara mutlak dilibatkan
dan selalu seiring dengan kebutuhan masyarakat, sehingga terjadi keseimbangan antara tujuan pendidikan dengan keinginan masyarakat. Dalam titik ini, kurikulum harus selalu mengikuti dinamika yang berkembang dalam masyarakat. Demikianlah presentasi kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan bagi kelompok yang mau menanggapi atau memberikan kritik dan saran dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.